posisi Pak Harto ini. Kostrad itu tidak memiliki tentara standby gitu. Mengapa Soeharto menolak? Sebut oleh Subandrio itu NATO. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel Mata Bima. Kali ini kita akan membahas peristiwa 1965 atau lebih singkatnya Gestapo. Nah, sehingga melahirkan pertanyaan bagi kita semua maupun di kalangan masyarakat pemuda sampai di kalangan mahasiswa. Kenapa Soeharto pada saat itu tidak termasuk dalam kategori penculikan? Langsung saja yang akan menjawab, kita sudah ada kehadiran narasumber kita, Anda Edi Suparjan selaku dosen STK IPTA Mahasiswa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Adinda Herwandi yang telah menyelenggarakan kegiatan ini sebagai diskusi ilmiah para aktivis maupun intelektual Bima, lebih-lebih mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah STK IPTA Mahasiswa Bima yang akan menjadi sejarawan. Kami sampaikan terima kasih kepada Direktur Channel Mata Bima yang dalam hal ini terus melakukan pengembangan dalam ranah intelektual demi kemajuan kaum intelektual itu sendiri. Terkait peristiwa 65 atau gestok yang disampaikan oleh Bung Karno ini, ya diantaranya memang ini diskusi-diskusi yang kontroversial yang perlu kita kaji, yang perlu kita diskusi terus-menerus karena kita ingin melihat benang merahnya. Di antaranya yang kontroversi masih banyak di kalangan kita yang melihat peristiwa 65 atau Gestapo ini ada atau Jenderal Soeharto ini selaku Pangkostrat pada saat itu apakah terlibat itu. Jadi masyarakat masih tanda tanya atau kita semua ini masih bertanya karena pada saat itu posisi Maijen Soeharto selaku Pangkostrat berada di ibu kota Jakarta. Apalagi persiapan-persiapan ini untuk memperingati hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu yang akan diselenggarakan 5 Oktober itu. Terkait terlibat atau tidak terlibatnya itu, ya kita ingin melihat posisi Maijen Soeharto pada saat itu di mana. Nanti kita akan melihat kenapa dia juga tidak diculik. Ini harus dikaji secara detail karena pada saat itu beberapa pasukan penculik ini diantaranya Latif itu bertemu dengan Pak Harto di rumahnya. Itu sekitar tanggal 27-28 September. 2 kali Latif ini ketemu dengan Pak Harto, menginformasikan bahwa ada Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Bung Karno. Ini sumber informasi Latif diterima oleh Pak Harto. Jadi Maijen Soeharto tidak terlalu respon pada saat itu untuk pertemuan pertama. Pertemuan kedua malam 30 itu malam 1 Oktober Latif juga mengunjungi Pak Harto. Dan ini pengakuan Pak Harto sebagaimana dijelaskan oleh Bregman, itu salah satu peneliti Amerika. Latif menghadap Pak Harto di rumah sakit Angkatan Darat karena pada saat itu Maijen Soeharto bersama istrinya, Ibu Tin, sedang merawat Tommy Soeharto yang pada saat itu masih anak-anak karena dia terkena suhu panas. Itu makanya Pak Harto posisinya pada malam hari itu ada di rumah sakit Angkatan Darat dan Latif mengabarkan itu. Lalu apa respon dari Pak Harto? Pak Harto selaku jenderal juga yang Soekarnois, yang tidak berani membantah atau berani melangkah lebih jauh tanpa instruksi dari Panglima tertinggi, dalam hal ini Presiden Soekarno sendiri,
dia tidak berani mengambil sikap. Walaupun ada beberapa pertanyaan. Kalau memang Pak Harto ini mengetahui itu Gestapo, ada penculikan 7 jenderal yang dilaporkan oleh Latif itu, kenapa Pak Harto tidak berbuat sesuatu? Minimal. Ya, di sini pertanyaan bagi kami sebagai pemuda atau mahasiswa itu menimbulkan pertanyaan. Di mana Pak Soeharto pada saat itu, pada saat penculikan 7 jenderal itu, Pak? Ya, Pak Harto sebagaimana dijelaskan dalam beberapa buku sejarah, termasuk yang saya tulis peristiwa 65 itu, 2 kali ditemukan Latif, Pak Harto tidak kemana-mana. Ya, posisinya setelah menjenguk atau menjaga anaknya di rumah sakit Angkatan Darat, Pak Harto ada di rumahnya, dan dia mungkin tidak berani berbuat apa-apa karena ada sesuatu yang dikaji oleh Pak Harto dalam tradisi revolusi kita, tradisi republik ini. Penculikan itu awal-awal revolusi sudah terjadi. Itu awal 45-46 sehari diculik, itu biasa tradisi penculikan kita. Misalnya Mawardi, Dr. Mawardi juga pimpinan Barisan Banteng kita diculik juga dan dibunuh. Ya, bisa saja tafsirnya Pak Harto misalnya mengetahui penculikan 7 jenderal ini, dia tahu dan tidak berani berbuat. Kemungkinan anggapan Pak Harto jenderalnya diculik untuk untuk berhadapan dengan Bung Karno untuk menanyakan terkait apakah jenderal ini siap menerima nasekomnya Bung Karno itu. Ya, jadi gini, di sini ada pertanyaan dari saya, Pak. Pertanyaan di sini, bagaimana struktur kekuatan Kostrad pada saat itu, Pak? Oh ya, itu memang saya lupa menjelaskannya. Posisi Pak Harto ini sebagai Pangkostrat, kita harus melihat Pangkostrat ini adalah komponen cadangan umum. Komponen cadangan umum yang dimaksud di sini adalah tentara-tentara yang dimasukkan di Kostrat ini adalah sebagai tentara alternatif. Dia tidak memiliki tentara resmi. Itu maksudnya cadangan umum itu. Apabila Majen Soeharto membutuhkan pasukan, dia bisa mengambil di divisi Siliwangi sebagian, di divisi Ponegoro sebagian, divisi Brawijaya sebagian. Apabila ya ada keadaan-keadaan genting. Dan harus kita ketahui pada saat itu beberapa pasukan kita kekurangan. Ya, karena ada yang melakukan operasi Ganjang Malaysia, ada melakukan operasi Mandala di Irian Barat. Itu harus kita ketahui. Dan tentara yang tersedia pada saat itu hanya tinggal RPKAD itu yang dipimpin oleh Sarwo Edi. Berarti pada saat itu tentara yang dipimpin oleh Soeharto itu kan itu sudah menjadi terbagi. Maksudnya itu kan di situ sudah dijelaskan oleh Pak Kanda tadi, Kanda Edi. Karena tentara itu sudah dikirim di Irian Barat. Yang dimaksud di sini apa, Pak? Begini, Pangkostrat itu tidak memiliki tentara standby gitu loh. Karena dia ada bagian dari cadangan umum. Karena pada saat itu Pak Harto lagi mempersiapkan diri juga selaku pemimpin upacara dalam rangka HUT ABRI tanggal 5 Oktober. Maka Pak Harto juga menunggu pasukan-pasukan divisi Ponegoro, divisi Brawijaya. Tujuannya itu untuk menghadiri acara HUT ABRI itu yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 Oktober tahun 1965 itu. Tidak ada tentara Pak Harto, sedikit sekali. Jadi gini, Pak, ada pertanyaan lagi. Bagaimana hubungan Soeharto pada saat penculikan itu? Hubungan dengan siapa ini? Hubungan pada saat penculikan 7 jenderal. Maksudnya pelakunya. Iya. Oh iya, benar. Ini informasi-informasi atau beberapa penjelasan di buku sejarah itu memang banyak yang beranggapan bahwa Soeharto ini terlibat
dikarenakan orang melihat bahwa Pak Harto ini ada kedekatan dengan beberapa pasukan penculik, diantaranya Untung Samsuri, Latif, Kolonel Latif, itu mantan bawahannya Pak Harto tahun 49. Pada saat operasi serangan umum 1 Maret itu Latif memang bawahan langsungnya Pak Harto, dan dia memang pelaku eksekusi di lapangan, orang-orang pejuang sejati Latif. Begitu pula Untung Samsuri. Kalau Brigjen Suparjo, ya dalam kesatuan memang masih di bawah Pak Harto, tapi dia bertugas di Kalimantan posisinya. Ya kita tidak tahu kenapa, apa yang membuat Suparjo ini hadir di Jakarta ketika operasi Gestapo itu. Tapi yang harus kita lihat adalah kedekatan Pak Harto dengan Untung ini pada awalnya di beberapa buku sejarah itu, pada saat menikah, Untung ini beberapa panglima tinggi yang menghadiri pernikahan Untung hanya Pak Harto. Kemudian operasi Irian Barat, Untung ini adalah bagian dari bawahannya Soeharto dan sukses. Makanya dia ditempatkan menjadi komandan pasukan Cakrabirawa di istana, karena Untung orang berprestasi. Hanya itu kedekatan Pak Harto dengan pasukan itu. Tapi memang kita tidak boleh mencurigai dan menuduh bahwa Pak Harto terlibat dalam hal ini. Karena setelah itu pasukan-pasukan ini kan, anak buahnya Pak Harto ini tidak lagi melakukan komunikasi dengan Pak Harto. Itu. Nah, kan apa tadi sudah dijelaskan oleh Kanda tadi kan. Jadi Untung ini adalah salah satu bawahan dari Soeharto. Itu sebagaimana perjalanan dia dengan Soeharto ini, Pak? Dengan dalam secara politiknya. Iya. Awalnya memang Untung di divisi Ponegoro bawahannya. Pernah di divisi Ponegoro ketika Pak Harto menjadi komandan divisi. Kemudian Untung menikah, Pak Harto juga menghadiri pernikahan Untung. Bahkan di beberapa referensi itu yang mencomlangi istrinya Untung itu Ibu Tini itu sendiri. Kedua, Untung ditugaskan melakukan operasi Mandala. Sukses Untung, pasukan terdepan Untung. Dia mendapatkan hadiah Satya Mandala kalau nggak salah itu. Dia ditugaskan kembali di pasukan Cakrabirawa, Pas Pampres sekarang, pasukan Cakrabirawa itu. Hanya itu. Setelah itu tidak ada komunikasi lanjut, karena mungkin mereka masing-masing menjalankan tugas wewenang masing-masing. Oh ya, siap. Terima kasih Pak. Jadi gini, oke langsung jadi pertanyaan selanjutnya Pak. Mengapa Soeharto menolak pengangkatan Pranoto Rekses? Pranoto Reksos Samudra. Reksos ya. Samudra sebagai Mangpenggat atau Menteri Panglima Angkatan Darat. Panglima Angkatan Darat. Iya. Keesokan hari ketika 7 jenderal ini diculik, Bung Karno ini pagi hari langsung ke Halim. Setelah ke Halim, datang laporan dari Brigjen Suparjo bahwa Nasution lolos, Jenderal Yani ada darah di rumahnya. Berarti logikanya Jenderal Yani meninggal, ditembak oleh penculik. Pada saat itu Bung Karno mulai memikirkan siapa yang menggantikan Yani. Ya, oleh beberapa penjelasan sejarahnya, Bung Karno memilih Pranoto Reksos Samudro ini karena dia lebih nasionalis, bisa berada di tengah kubu. Di antaranya di tengahnya nasionalis dengan Islam gitu. Pranoto ini. Tapi oleh Maijen Soeharto dan Nasution ketika berada di markas besar Angkatan Darat itu punya tradisi bahwa untuk mengangkat Menteri Panglima Angkatan Darat ini atau mengangkat Panglima itu musyawarah khusus beberapa Panglima tinggi. Di antaranya yang meminta ini adalah Nasution sendiri bersama Soeharto. Makanya ketika berada di markas besar Angkatan Darat, Pranoto dilarang oleh Nasution dan Pak Harto untuk menghadap Bung Karno di Halim. Padahal Bung Karno sudah menyiapkan SK buat Pranoto itu. Tapi kenapa Soeharto nolak? Di markas besar Angkatan Darat, Nasution ada semua Panglima, Jenderal Serbini ada, itu Soeharto ada, Pranoto pun ada. Pranoto sudah menyerahkan ke Pak Harto untuk menggantikan Yani. Karena dalam tradisi Angkatan Darat, ketika Menpangat Panglima meninggal itu,
Pangkostrat yang menggantikannya. Gitu. Dan itu tradisi Angkatan Darat dan hal biasa. Jadi ketika Bung Karno mengangkat Pranoto, Panglima Tinggi di Markas Besar Angkatan Darat menolak, tidak bisa, karena itu melanggar tradisi di Angkatan Darat. Itu. Makanya Pranoto karena tahu tradisi Angkatan Darat nggak berani berbuat apa-apa, walaupun secara resmi SK-nya dia Menteri Panglima Angkatan Darat oleh Bung Karno. Itu. Walaupun pada saat itu tawarannya bukan saja Pranoto, itu ada Jenderal Sarbini, ada Mejen Mursid. Alasan Bung Karno tidak mengangkat Jenderal Mursid itu karena Mursid agak keras orangnya. Itu. Yang di tengah-tengah yang dipilih oleh Bung Karno itu ya Pranoto. Menurut Bung Karno adalah nasionalis, walaupun beberapa anggapan bahwa Pranoto juga dekat sekali dengan orang kiri. Gitu. Itu awalnya. Oke, terima kasih ya Pak. Kali ini kita sudah membahas tuntas terkait dengan sejarah peristiwa atau 1965 atau Gestapo, gerakan September 30. Mungkin itu saja ya Pak pembahasan kali ini. Ya, sebelum ditutup saya tambahkan. Ya. Karena takutnya orang masih simpang siur. Kenapa Harto tidak masuk daftar jenderal yang akan diculik? Ada berbagai alasan. Pada masa revolusi, Soeharto dekat sekali dengan orang kiri. Tapi bukan berarti Pak Harto orang komunis atau orang kiri, tidak. Dia dekat sekali di satu sisi. Kedua, Pak Harto ini salah satu jenderal yang tidak dianggap berpihak Amerika atau agen CIA. Itu. Karena pada saat itu orang-orang PKI melihat bahwa Jenderal Soeharto hidupannya sederhana. Sebagaimana orang PKI bilang, bukan kabir, bukan kapitalis birokrat. Bahkan Latif sendiri ingin memberikan rumah dinas kepada Pak Harto itu. Dan dia tidak punya cara hidup yang mewah Pak Harto. Pada saat itu, bukan kita melihat Pak Harto setelah berkuasa selama 32 tahun. Tapi memang Pak Harto orangnya orang jenderal yang sederhana. Pada saat itu dia hanya menggunakan motor jeep tua gitu. Tidak memiliki kehidupan mewah. Itu harus digarisbawahi. Tapi gini juga Pak ya. Tapi di era sekarang ini banyak di kalangan mahasiswa ataupun di kalangan pemuda sampai di kalangan mahasiswa itu Pak, bahwa Pak Soeharto ini ada kaitannya dengan 7 jenderal ini Pak. Iya, memang ada juga melihat peristiwa Gestapo ini, diantaranya Subandrio melihat bahwa ada kudeta merangkak, ada kerjasama Nasution dengan Soeharto yang disebut oleh Subandrio itu NATO. NATO itu Nasution dan Soeharto. Itu bagi saya tidak ilmiah, karena Subandrio melihat epilognya setelah Gestapo, tidak melihat latar belakang akarnya. Pada dasarnya Nasution dan Soeharto itu tidak ketemu, karena ketika Soeharto menjabat sebagai kepala divisi di Ponegoro, komandan divisi Ponegoro itu, Pak Soeharto itu pernah dipecat loh, karena pelanggarannya adalah melakukan bisnis ilegal. Oleh Gatot Subroto ya meminta kepada beberapa panglima tinggi lain di antara Nasution jangan dipecat gitu. Disekolahkan saja, dimasukkan di siskuat. Makanya tahun 50-an sekitar 59 itu Jenderal Soeharto masuk kursus C karena melakukan pelanggaran, disekolahkan kembali di sekarang AKMI, dulu seskuat dulu itu. Terima kasih kepada itu edisi yang melatar belakangnya. Mungkin Dia langsung kami akan kalau kita melihat itu beberapa pembahasan kali ini. keluarga Nasution maupun Wassalamualaikum keluarga warahmatullahi Jenderal. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.